Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Quick Talk hadir kembali dengan acara yang lebih menarik karena mungkin ini pertama kalinya setelah kita lama vakum, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai buku-buku yang telah diterbitkan oleh MICP. Ada dua penulis yang sudah hadir juga, langsung aja kita perkenalkan. Hello everyone, my name is Ratna Nadia Hanifah dan saya sudah menerbitkan salah satu antologi buku dalam buku The Fascinating Short Stories yang dibantu oleh Muallimat International Class Program. Hello everyone, nama aku Vela Tigrela dan saya juga salah satu penulis dari The Fascinating Short Stories yang penulisannya juga dibantu oleh Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Ini Mbak Vela dan Mbak Ratna. Mbak Ratna nulis buku dengan judul apa? Les atau Les? Mbak Vela? The Ugly Swan. Dulu waktu nulis itu apa? Adakah motivasi atau apa ya? Keinginan yang ditulis itu apa dulu? Kok bisa menulis dengan judul Les atau Les dan The Swan? The Ugly Swan. The Ugly Swan. Oke, jadi inspirasi ya? Inspirasi dari ceritanya. Oke, jadi cerita saya itu kebetulan terinspirasi dari cerita fairy tale yang berjudul The Ugly Duckling. Dari judulnya aja sudah mulai lumayan mirip ya. Jadi dua cerita itu sebenarnya dasarnya sama tentang seseorang di dalam sebuah keluarga yang dianggap buruk rupa atau pembawa ketidakberuntungan di keluarga tersebut atau lingkungan tersebut. Kelanjutan cerita tersebut tentu saja berbeda. Kalau The Ugly Duckling kan tentang bebek ya? Tentang ya bebek. Iya bebek. Dan kalau ya cerita saya tentang manusia. Itu memang dulu pengen cerita, ngambil ceritanya memang dari itu atau pernah terbersit pengen punya cerita lain gitu? Sebenarnya saya pengen tentang cerita lain, cuman saat itu emang lagi kepikirannya itu, dan saya ini memang personally sangat suka fairy tale, hal-hal yang berbau fantasi, jadi ya suka fantasi. Itu juga dengan Mbak Ratna ya, Mbak Ratna suka fantasi juga? Benar sekali, saya itu suka fantasi dan novel-novel fiksi seperti itu. Oh, saya pribadi itu sangat suka buku dengan genre kriminal misteri gitu. Kriminal misteri seperti contohnya ini buku dari Keigo Higashino. Keigo Higashino itu seorang penulis Jepang dan menulis kebanyakan itu tentang pembunuhan seperti itu. Buku baru kan ya? Keigo Higashino. Kalau Keigo Higashino itu bukunya sudah lama, tapi mungkin ada beberapa buku baru yang baru saja ditranslasikan ke Indonesia seperti itu. Setelah memiliki karya itu, karya pertama ini karya keberapa kira-kira nih? Ini karya pertama. Pertama. Ya perlu diketahui sobat Muallimat, Ratna dan Vela ini ternyata sudah punya berapa? 4 karya, 4 atau 3 karya gimana? 3-4 kali. 4 karya. Iya. Ini karya yang pertama. Itu gimana perasaannya setelah punya karya gitu? Apa yang dirasakan? Kalau untuk saya sendiri, saat pertama kali melihat buku ini terbit, saya tuh merasa sangat tersanjung dan bangga bahwa cerita pendek pertama saya itu masuk ke dalam antologi bersama dengan teman-teman saya juga. Dan tentu step by step untuk menulis sebuah cerita walaupun pendek itu tidaklah mudah. Jadi waktu saya melihat bentukan fisik dari cerita yang sudah saya perjuangkan, dan apalagi kisah saya itu memuat cuplikan hidup saya seperti itu, maka dari itu saya merasa kayak wow, akan ada yang membaca sebuah karya dalam hidup saya. Adakah tantangan yang dihadapi waktu nulis, nyari tema itu, ada nggak tantangannya? Kalau saya sendiri, tantangan terberat dalam menulis itu adalah saat saya ngeblank. Iya, di tengah-tengah menulis gitu, tiba-tiba ide yang awalnya mengalir dengan deras itu tiba-tiba berhenti gitu. Terus terkadang cari ide buat lanjut nulis itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak sebentar ya, lama. Kalian kan di madrasah itu kan aktivitasnya banyak. Kalau nggak salah ikut organisasi apa gitu. Itu kan organisasi, terus
apa namanya belajar pembelajaran sampai sore ya? Iya, sampai sore. Gimana cara nyari tema, cara bagi waktunya itu gimana itu? Kalau untuk bagi waktu sendiri sebenarnya itu tergantung kesibukan masing-masing. Iya, betul. Tetapi bagi saya pribadi itu saya akan mencari segala waktu luang yang ada seperti waktu istirahat atau apalagi khususnya waktu malam karena kan malam kita beristirahat di asrama setelah sekian banyak rentetan agenda yang sangat sibuknya. Saya biasanya mencari waktu luang pada saat malam hari karena waktu malam hari itu ide-idenya kayak mengalir aja terus dan itu membuat saya mood buat nulis apa saja yang ada di otak saya. Lalu keesokan harinya pada saat siang atau pada jam istirahat saya akan menyunting ide-ide tersebut menjadi lebih hidup karakternya. Sampai berapa kali itu disusun karya yang ini? Untuk karya yang ini, karya yang ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin karena deadline-nya juga yang diberikan lumayan lama, maka dari itu pengeditannya juga sangat lama gitu kan. Kita perlu dari tahapan mencari ide gitu, lalu kita menulis entah itu di kertas seperti ide-ide kasar, lalu kita mengetiknya di dalam laptop karena kan kebetulan kami sudah membawa laptop pada saat itu. Lalu kita sudah menulisnya di laptop, lalu terjadi pengeditan lagi, lalu saat karya kami terpilih dan akhirnya disunting kembali oleh madrasah seperti itu. Sama Mbak Vela? Iya, karena kita kan juga agendanya lumayan sama ya, kita satu kelas, satu asrama. Oh gitu, pernah nggak waktu nulis ngeblank gitu, terus keesokan harinya ke perpustakaan nyari buku-buku untuk referensi itu pernah nggak? Pernah, karena itu kan kelas 3 ya kita kelas 3 atau kelas 3 SMP. Dan itu memang saya sering kali bolak-balik perpustakaan untuk pinjam buku dan ya mencari referensi, dan selagi saya pinjam buku itu saya juga mencari referensi dengan cara membaca buku-buku lain yang terdapat di perpustakaan. Karena tentu saja perpustakaan Mu'allimat ini memiliki a wide range of books ya. Dan itu bisa menjadi salah satu tempat saya mencari inspirasi. Ini kalau kalian ada nggak buku-buku yang diambil perpustakaan itu apa sebagai referensi waktu itu? Waktu itu sendiri memang masa-masa dimana saya sangat suka dengan karya-karyanya Rick Riordan, dan perpustakaan Mu'allimat itu memiliki koleksi yang lengkap. Dan sepertinya karena cerita saya juga genrenya fantasi, jadi saya mengambil beberapa buku Rick Riordan sebagai referensi. Gitu ya. Gitu. Berarti ini ada pengaruhnya. Rick Riordan sama tulisanmu itu ada pengaruhnya ya? Iya, sedikit. Secara bahasa. Betul. Gitu ya. Iya. Pengaruh. Berarti Ya, termasuk tokoh penulis yang kamu suka. Betul sekali, itu favorit saya. Betul. Kalau Mbak Rana? Iya, kalau dulu saya juga bahkan fun fact-nya itu kami bertemu pertama kali dan dekat pertama kali itu di perpustakaan. Karena buku sekarang ketemunya karena buku, terus nulisnya bareng di buku, benar sekali. Jadi emang kayaknya karya lagi itu. Iya benar, buku itu merupakan takdir kita memang ya sebenarnya. Iya. Yang membuat kita berteman. Benar sekali. Nah kalau saya dulu tuh di perpustakaan sama seperti Vela, saya juga seorang penggemar Rick Riordan dan buku-bukunya, dan kebetulan perpustakaan madrasah mempunyai series yang sangat lengkap, di mana saya sangat terkesan karena jarang sekali yang dapat untuk mengoleksi lengkapnya Rick Riordan gitu ya. Dan juga buku-buku seperti Terelie dan kawan-kawannya itu juga membantu saya karena kan tema cerita pendek saya yaitu persahabatan. Fokus pada persahabatan dan segala macam hal tentang tersebut kan. Dan menurut saya buku-buku yang saya ambil di perpustakaan itu sangat membantu sih. Kalau kamu terpengaruh sama siapa? Kalau si Vela tadi kan terpengaruh sama Rick Riordan ya? Kalau Mbak Ratna? Kalau untuk ceritanya itu terinspirasi dari sebuah karya luar negeri, manhwa itu berjudul Weak Hero. Ada sebuah cuplikan di cerita tersebut itu yang membuat saya terinspirasi kayak oh ya seperti ini. Lalu yang mendorong saya untuk menulis itu sebenarnya bukan dari buku awalnya. Walaupun ada beberapa penulis yang membuat saya kayak oh my god saya pengen seperti mereka gitu. Saya juga ingin menghasilkan buku-buku gitu. Tetapi yang mendorong saya untuk menulis karya saya di sini itu adalah cerita saya dalam hidup saya sendiri gitu. Saya itu tipe orang yang kurang dapat mengekspresikan perasaan melalui perkataan. Nah, maka dari itu saya menuliskannya dalam bentuk cerita gitu. Sebentar, les itu apa sih? Dari bahasa apa, terus apa itu?
Kalau sebenarnya itu kan saya tulis waktu saya kelas 3 SMP ya. Saya itu sebenarnya ingin menulisnya dengan judul The Stars atau sendiri itu berjudul The Stars atau bintang-bintang. Ya, saya lupa saya tulis itu bahasanya apa, tapi arti dari kata tersebut adalah bintang gemintang. Saya sering merepresentasikan teman-teman saya atau seseorang yang dekat saya itu sebagai entah itu sebuah planet atau bintang-bintang, bulan, matahari, karena jika kita sangkut pautkan, mereka itu memiliki banyak kemiripan seperti itu. Kalau tadi katanya menyebutkan terinspirasi Terelie ya? Iya. Itu kan sepertinya ada karya Terelie ya? Bintang apa itu? Apa? Oh iya, dalam series Bumi. Oh, itu ada nggak kaitannya sama karyamu? Kurang ada sih untuk Terelie dalam buku Bintang itu sendiri, tetapi Terelie menjadi salah satu penulis yang benar-benar kayak membuka pikiran saya untuk mulai menulis dan ya mulai mengembangkan tulisan saya seperti itu. Dan persahabatan dalam buku series Bumi itu juga yang membuat saya tercengang kayak oh iya ada sebuah persahabatan yang seperti itu di buku ini. Oke, sudah nulis persahabatan, punya keinginan nggak? Oh suatu ketika saya pengen punya buku full, jadi nggak antologi. Itu ada nggak keinginan Mbak Vela sama Mbak Rana, ada nggak keinginan untuk nulis full teks buku mengenai misalnya recitals yang full teks atau yang diakli soalnya? Kalau saya sendiri ya, saya tentu saja ingin sekali punya buku saya sendiri, dan saya juga sudah mulai menuliskan inti dari cerita buku tersebut seperti karakternya ini dan tapi saya rencananya jika saya sudah punya waktu luang nanti, saya ingin mengembangkan cerita tersebut untuk menjadi satu novel full yang isinya cerita saya sendiri. Oh, cerita sendiri ya. Terus prosesnya gimana nih? Kalian nulis kan? Tadi udah cerita dari referensinya, terus idenya, proses yang kalian ambilkan. MICP mengajak untuk buat buku antologi itu. Iya. Terus kalian udah punya ide, terus tadi ada trouble-nya gimana, terus punya referensi. Prosesnya gimana? Proses menulisnya itu gimana? Saya pengen tahu itu. Itu berapa halaman yang Mbak Vela sama Mbak Rana ini? Berapa ya? Sekitar 5-8 halaman seperti itu. 5-8 halaman. Iya. Prosesnya? Iya, 5 lebih. Gimana tuh prosesnya? Terus berapa hari? Kalau prosesnya sendiri gimana? Persisnya sih saya kurang ingat ya, tapi karena cerita The Ugly Swan itu tuh adalah suatu cerita yang pernah saya tulis sebelumnya. Ya, saya tulis cuman gambaran besarnya aja di buku note saya. Dan akhirnya ketika saya diminta untuk membuat cerita pendek, saya akhirnya memutuskan untuk menulis ulang cerita tersebut. Jadi ya sepertinya waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama karena saya hanya menulis ulang cerita tersebut. Cuman menyuntingnya tadi ya, itu agak lama ya. Kalau Mbak Ratna gimana prosesnya aja? Prosesnya ya, kalau dulu sih saya masih ingat waktu saya kebingungan untuk mencari ide untuk apa, maksudnya kayak apa yang harus saya tuliskan dalam buku ini, karena kayak ini buku yang akan menjadi ya istilahnya antologi debut saya yang pertama gitu. Apa yang harus saya tuliskan? Saya memutuskan untuk memilih tema yang familiar dalam hidup saya gitu kan. Habis itu saya mulai mencari garis besarnya seperti karakter-karakter yang akan saya ambil, lalu juga pemilihan alur cerita dan kawan-kawannya, pembuatan alur cerita, pemilihan kata dan kawan-kawannya kan. Habis itu saat sudah selesai memilih garis besar, saat sudah selesai membuat garis besar, saya mulai mengeditnya menjadi sebuah kata yang terelaborasi, yang lebih detail lagi dan tentunya menurut saya mudah untuk dipahami oleh kalangan manapun seperti itu. Dan saat saya sudah menyiapinnya, sudah mengumpulkannya ke dalam Google Drive yang sudah guru saya minta, dan ternyata karya saya. Guru yang minta siapa gurunya? Abi Setia dan Mr. Emir ya. Abi Setia dan Mr. Emir berkontribusi besar dalam karya kami ini, benar sekali. Iya. Terus ini dari pihak keluarga? Ya. Tadi kan di madrasah sudah ada support ya dari Abi Setia, Mr. Emir tadi. Terus mungkin teman-teman juga yang ikut nulis ini kan saling support gitu. Iya. Dari pihak keluarga ada nggak? Misalnya dari mama, papa atau kakak itu pada support nggak? Oh punya karya gitu. Apa yang dikatakan mereka?
jujur mama dan papa saya kaget waktu saya juga kaget waktu tiba-tiba ternyata udah ada buku aja. Ternyata tiba-tiba udah ada buku aja gitu. Karena waktu itu saya kurang menceritakan apa yang saya tulis, apa yang saya kerjakan di madrasah. Dan waktu saya membawa kabar, mama aku baru aja buat cerita pendek dan ini dimuat di buku dan diterbitkan gitu. Wah, mama saya sangat kaget waktu itu dan bahkan langsung membeli 2 bukunya. Langsung membeli 2 ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Vela juga? Iya, saya juga mirip-mirip seperti Ratna. Saya memang orangnya kurang menceritakan apa yang terjadi di asrama, di sekolah. Jadi waktu saya membawa kabar, Mama, ini aku ada karyaku dimuat dalam antologi buku ini. Terus saya kayak, waduh, apa ini? Kok tiba-tiba banget, kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada buku gitu. Terus akhirnya mama saya memesan 1 buku biar bisa disimpan dalam rumah. Tapi memang ini di dalam keluarga ada nggak basic dari ayah atau bunda itu yang suka menulis, membaca gitu kan dari Mbak Vela dulu sekarang? Kalau dari keluarga saya sendiri, kalau yang menulis itu sepertinya hanya papa saya. Oh, papa. Jadi papa saya tuh memang suka menulis, cuman ya hanya menulis seperti apa yang terjadi dengan kehidupannya Gitu. recently Buku-buku gitu. harian Iya, gitu jadi ya? bukan yang serius dalam menulis gitu juga bukan. Tapi kalau untuk membaca sendiri, kedua orang tua saya juga kakak saya sangat mendukung saya untuk membaca. Kalau Mbak Rata gimana? Saya sendiri, kedua orang tua saya itu sangat suka menulis. Suka menulis? Papa saya sudah menerbitkan 2 buku saat keren ini. itu. Iya, 2 buku tapi non fiksi kebetulan. Apa itu? Tentang apa? Saya sendiri kurang membaca bukunya ya, tapi papa dan mama saya itu sangat berperan dalam bidang ekonomi dan perpajakan seperti itu, dan papa saya menerbitkan buku tentang seperti ekonomi Indonesia di saat pandemi dan sudah ada 2 bukunya saat ini. Saya sendiri juga lupa judulnya apa, tapi nama papa saya Ajib Hamdani. Jadi mungkin bisa check it out gitu kan. Nah, untuk mama saya sendiri, mama saya itu lebih sering menulis seperti puisi dan ya larik-larik seperti itu gitu. Oh, berarti Mbak Ratna ini menulis karena mungkin ada keturunan, juga bisa juga ya. Mungkin dari support dari orang tua juga bisa. Cuman dari keluarga sudah memang sering menulis gitu ya. Itu yang apa tadi? 2 buku punya papa itu terbitnya pas pandemi kemarin. Sekitar tahun 2021-2022an kalau tidak salah. 2022 habis pandemi ya? Iya. Pokoknya masih dekat Isai pandemi, ya? tapi ya. Mengenai isai pandemi atau apa tentang ekonomi gitu? Kayaknya ekonomi saat pandemi gitu. Terus berapa saudaranya? Saya 4 bersaudara. Itu yang suka menulis juga ada? Sebenarnya kita semua suka menulis, tapi kalau untuk saya dan kakak saya itu saya lebih suka menulis yang seperti bentukannya novel, tapi kalau adik-adik saya itu lebih tertarik pada komik dan kawannya gitulah gitu. Jadi mereka juga suka menggambar. Kalau di rumah punya buku gitu, suka baca gitu, jadi sering baca bareng gitu nggak antara? Ada, saya punya beberapa lemari khusus yang emang isinya tuh buku saya, mama saya, papa saya, adik-adik, ya saudara-saudara saya gitu lah. Itu ada lemarinya khusus sendiri. Kan gitu. karena kita temanya literasi. Iya. Nah itu buku apa yang kamu punya di rumah yang menginspirasi kamu sampai hari ini? Sebenarnya saya kalau baca di rumah itu sebenarnya udah banyak sekali membaca gitu ya. Jadi kalau bertanya tentang buku mana yang membuat saya terpengaruh, ya saya akan menjawab semua buku yang sudah saya baca gitu ya. Karena dari kecil semenjak SD, TK itu saya sudah diberikan buku. Kayak awalnya itu masih kayak seperti kecil-kecil punya karya, KKPK. Iya, lalu juga seperti komik-komik, manga dan kawan-kawannya dari Jepang, komik dari Jepang seperti itu. Karena kan papa saya kebetulan juga suka membaca komik-komik dan kawan-kawannya. Mama saya juga suka membaca yang non fiksi, fiksi gitu. Lalu juga untuk kalau buku-buku ya banyak sih, tapi mungkin penulis yang membuat saya terinspirasi itu ada seperti Keiga Higashino yang sudah saya sebutkan di awal tadi, lalu Terelie, Leila S. Chudori, lalu J.S. Hairen, lalu juga sekarang saya sedang suka Akio Shirikako. Beliau itu seorang penulis Jepang dan emang genre buku beliau itu juga termasuk misteri gitu, misteri.
berarti ini ya sobat mualimat, anak-anak mualimat tuh sebenarnya keren-keren bacaannya itu. Nah, kalau Vela apa di rumah punya nggak buku atau perpustakaan kecil? Kadang di rumah kamu kalau baru waktu rehat atau punya waktu kosong senggang gitu kamu baca-baca gitu, ada nggak yang kamu baca di? Ya, tentu saja saya punya, tapi itu bukan yang satu rak besar gitu, jadi cuman ya beberapa shelf book saja. Karena itu koleksi saya dari kecil juga, jadi ya sudah menumpuk banyak ya, dari komik ada, novel ada, buku-buku biografi punya bapak saya juga ada. Dan kalau emang bapak maksudnya gimana, menulis? Bukan, itu buku-buku yang papa saya beli. Biografi. Ya. Dan karena terkadang ya bosan ya di rumah, nggak tahu mau ngapain gitu, kadang saya ya membaca ulang buku-buku itu, buku-buku yang favorit saya. Jadi saya baca ulang-ulang scene-scene yang saya sukai. Terus ini hubungannya sama kepenulisan di buku ini, Mbak Vela, Mbak Ratna, itu meluangkan waktunya tadi gimana? Untuk meluangkan waktu menulis itu harus diluangkan 1 jam, 2 jam gitu nggak dalam nulis si antologi ini? Kalau saya sendiri sih nggak perlu, karena ya ada waktu luangnya aja. Jadi kapan aja bisa, mungkin waktu istirahat dan ada waktu untuk nulis. Dan bahkan di tengah-tengah pelajaran karena kadang itu kan ide kan datang kapanpun, dimanapun. Jadi waktu ini ya, waktu gurunya baru. Iya gitu. Kadang habis ngerjain tugas kayak bengong, terus kepikiran gini. Karena saya itu pelupa, jadi saya biasanya tulis dulu di buku gini, nanti baru saya copy ke dalam laptop. Tapi memang benar, saya pernah ikut seminar penulisan gitu. Kalau kita pengen punya karya itu memang nulisnya, memang kita diharapkan bawa buku kecil dibawa. Kalau kita baru punya ide ditulis itu kayak kamu gitu. Jadi nanti akhirnya jadi karya tulis. Nanti gimana punya ide, kita buka bukunya, kita tulis lagi. Sampai pemateri itu pernah bilang sama saya kalau dia pernah sedang nyuci baju, dia ingat ide gitu, tapi bukunya udah disiapin di meja itu. Ada ide, langsung dia cuci tangan, langsung diambil penanya, langsung dia tulis. Itu memang harus gitu kalau kita pengen punya karya sih. Terus dari ini kalian berdua ya, Mbak Ratna dan Mbak Vela, adakah nggak ada harapan setelah menulis ini? Harapannya apa? Mungkin untuk mualimat atau untuk diri sendiri. Nanti harapannya nanti ada yang baca, terus buku ini bisa jadi referensi atau gimana? Ada nggak harapan dari Mbak Ratna? Kalau untuk saya, untuk harapan diri sendiri, saya harap buku-buku antologi cerpen-cerpen saya yang sudah dimuat itu akan menjadi pendorong dan pengingat saya untuk saya bisa menulis cerita dan bisa saya kembangkan. Maka dari itu saya saat dewasa nanti akan menjadi pengingat bahwa dulu saya ingin sekali untuk mempublikasikan sebuah cerita gitu. Dan untuk harapan bagi teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya harap cerita-cerita yang saya tuliskan, yang saya torehkan itu akan menjadi inspirasi bagi mereka. Karena kan kita tidak tahu ya, mungkin ada suatu hal yang terjadi dengan orang lain, dan saya harap pesan-pesan tersirat yang saya torehkan dalam cerita saya itu mengena bagi sebagian orang, dan itu dapat membantu mereka gitu, dan membuat mereka sadar akan suatu hal. Dan saya juga berharap untuk mualimat sendiri nanti akan mempublikasikan lebih banyak lagi karya-karya buku yang tidak hanya nasional, tapi mungkin nanti juga di masa depan akan go internasional seperti itu. Jadi bukan hanya madrasah yang mempunyai, tapi juga akan menjadi koleksi umum bagi semua orang. Kalau Mbak Vela gimana? Apa harapan? Untuk saya sendiri, saya berharap untuk mualimat agar kedepannya lebih banyak memberikan kesempatan seperti ini, kesempatan bagi para muridnya untuk berpartisipasi dalam pembuatan antologi buku, karena ini benar-benar bisa menjadi wadah bagi siswa mualimat untuk mengekspresikan dirinya sendiri untuk berkarya.
dan merasakan punya karya sendiri yang dimuat dalam antologi. Oh iya, terus satu lagi nih yang saya mau tanyakan ke Mbak Vela dan Mbak Ratna, untuk pesan. Nah, ini tadi harapan ya. Pesannya apa? Sama kesan setelah nulis nih, ini the fascinating short story. Kesannya apa? Mungkin bagi diri sendiri atau bagi umum apa? Punya pesan nggak? Pesannya semoga dengan membaca buku The Fascinating Short Stories ini bisa membantu memberi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin sedang menulis atau apa, jadi biar bisa lanjut menulis dan tidak ngeblank seperti saya. Memang benar sih, tadi saya dapat ilmu juga di sini ya Sobat Maklumat ya. Jadi memang harus, kalau kita pengen serius menulis itu memang harus punya buku, nggak usah gede-gede, kecil aja nanti dituliskan gitu. Itu memang itu penting sebenarnya ya. Kalau untuk Mbak Ratna? Kalau pesan dari saya itu mungkin jangan pernah menyerah untuk melahirkan sebuah karya, karena menulis sebuah cerita itu emang gak ada ujungnya dan sangatlah sulit gitu. Apalagi mengelaborasikan kata per kata, ya itu kan sangat sulit, mencari kata-kata yang tepat dan kawan-kawannya. Saya berharap dan saya berpesan bahwa jangan pernah menyerah dalam bersemangat menulis buku ini, karena mungkin saat kalian menyerah hanya tinggal satu langkah lagi cerita kalian itu akan selesai seperti itu. Dan jangan pernah berhenti membaca buku, karena ya seperti kita tahu bahwa literasi di Indonesia saat ini sedang menurun begitu ya. Dan kita itu harus tetap menjadi sebuah stakeholder yang tetap menggaungkan literasi ini, entah itu dalam membaca, menulis dan lain-lainnya. Dan sepertinya nih ya, Madrasah Mualimat siswi-siswinya itu sudah sangat tinggi ya literasinya, perpustakaan selalu ramai. Ya, jadi pesan dari saya adalah untuk menggaungkan kembali semangat literasi yang mungkin sudah padam atau akan padam itu tetap dijaga semangatnya. Oke. Alhamdulillah Sobat Mualimat, pada kesempatan siang hari ini kita sudah wawancara dua penulis. Perlu diketahui di buku Fascinating Short Story ini bahasanya bahasa Inggris. Jadi makanya tadi saya menanyakan untuk bagaimana prosesnya, itu memang menulis dengan bahasa Inggris itu memang di usia mereka yang masih kuliah memang agak susah memang apa. Saya mengakui memang saya juga belum bisa menulis seperti itu, tapi mereka sudah memulainya. Dari perbincangan kita hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran ya. Saya banyak belajar dari teman-teman ini. Yang pertama, kalau kita menulis itu ternyata ada effortnya juga. Seperti yang dikatakan oleh Vela tadi, kita harus membawa buku kecil ditulis, itu memang benar. Di saat kita memang punya ide, kalau kita tidak tuangkan maka akan lupa ya Pak Vela ya. Yang kedua, memang yang seperti dikatakan oleh Ratna tadi bahwa di Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta ini memang semangat membaca anak-anak cukup tinggi. Jadi untuk Sobat Mualimat yang ingin menjadi penulis, tetap semangat, jangan lupa membaca, jangan lupa untuk apapun yang kalian pikirkan, punya ide ditulis. Nanti lama-lama juga akan menjadi sebuah karya. Sampai jumpa pada acara Quick Talks berikutnya. Salam literasi.